selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot bersama Tribun Timur, edisi 4 Desember 2021. Di mana siang hari ini kita akan memberikan informasi yang menarik dan peristiwa penting dari berbagai daerah yang dilaporkan langsung oleh reporter kami. Untuk itu, pada siang hari ini bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari daerah Parepare, di mana Diksar KSR IAIN Parepare memakan korban jiwa. Sempat dilarang RW tapi tak dihiraukan, di mana 2 korban mahasiswi IAIN masih dalam proses pendalaman kampus IAIN Parepare. Dan bahkan sampai saat ini masih menjadi sorotan terkait perizinan kegiatan tersebut. Camat Bacukiki Saharudin mengaku tidak mendapat surat dari pihak terkait pada Jumat 3 Desember 2021 pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi, ada rekan Muhammad Yaumil. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Selamat siang, Ibu Kinan. Baik, bisa dijelaskan bagaimana dengan surat perizinan ke pejabat setempat dari pihak KSR? Ya, baik. Menurut Camat Bacukiki Saharudin, pihaknya tidak menerima surat ataupun pemberitahuan terkait kegiatan KSR tersebut. Nah, begitupun dengan lurah di pihak kelurahan juga tidak menerima surat pemberitahuan dari pihak yang terkait. Namun, Camat Bacukiki menegaskan bahwa kegiatan tersebut diketahui oleh RW di tempat kegiatan itu terjadi. Nah, menurut RW setempat bahwa pemberitahuan dari pihak KSR hanya sebatas pemberitahuan lisan. Hal tersebut kemudian membuat pihak RW untuk melarang KSR untuk berkegiatan di daerah sungai, seperti itu. Baik rekan, apa dampak dari kejadian ini yang memakan korban jiwa? Iya, dampak dari kejadian ini kemudian membuat sungai dan daerah kawasan wisata lainnya yang satu aliran dengan sungai tersebut diberhentikan. Jadi tidak ada aktivitas di daerah sungai, mengingat bahwa sekarang sedang musim hujan dan ditakutkan ada korban jiwa lainnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pendapat keluarga korban terkait kejadian ini yang menimpa keluarganya? Ya, setelah kita menemui keluarga korban, salah satu korban yang berasal dari kota Parepare, ayah dari Asmira mengatakan bahwa keluarga masih belum bisa menerima atau belum ikhlas ketika anaknya menjadi korban dan tewas saat kejadian tersebut. Pihak keluarga menyerahkan seluruh penyelidikan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Yaumil atas laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, reporter kami juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Ada Camat Bacukiki dengan nama Saharudin. Berikut kutipannya. Menurut nyawa 2 mahasiswa ini, Pak Camat, apakah ada atau tidaknya surat izin dari Panitia Diksar ke kelurahan atau kecamatan? Iya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa IAIN yang melakukan diksar di Sungai Bilalang, Kelurahan Lemoy, beberapa hari yang lalu, baik lisan maupun tertulis tidak ada penyampaian ke kecamatan. Terus kami berkelon ke bawah ke Ibu Lurah, Kelurahan Lemoy, ternyata juga belum ada penyampaian lisan maupun tertulis. Iya. Bu Lurah lagi ke bawah ke Bu RW, nah ada informasi dari Bu RW bahwa mahasiswa ini memang melapor ke Bu RW Bilalang untuk melaksanakan diksar ini. Namun Bu RW larang, karena apa? Di musim hujan ini, hujan deras, tiba-tiba juga air bah datang, bahaya akibatnya karena air bah tiba-tiba bisa meluap. Berarti memang sudah ada larangan dari Sudah pihak ada RW? larangan dari pihak Bu RW di sana, di Bilalang, supaya melakukan aktivitas di sepanjang sungai Bilalang itu sendiri. Kalau pihak kelurahan atau kecamatan sebelumnya sudah mengetahui atau belum adanya diksar situ? Termasuk kegiatan, apakah memang sudah termasuk kegiatan tahunan atau gimana? Belum ada memang penyampaian sebelumnya. Maksudnya
ini kan sudah dilarang, tapi memang itu tetap dilakukan. Iya, sudah dilarang oleh Bu RW karena mahasiswa ini penelitiannya ini sudah minta izin sama Bu RW. Iya. Dan Bu RW bilang melarang untuk melakukan aktivitas di sepanjang sungai itu, namun tidak dia hiraukan larangan itu sehingga dia melakukan aktivitas besar itu di pinggir sungai Wilalang. Kalau kegiatan-kegiatan sebelumnya apakah memang mereka mengambil izin atau gimana? Karena kabarnya 2 tahun yang lalu pernah melakukan kegiatan yang serupa di lokasi tersebut. Saya kurang ingat juga apakah dia pernah konfirmasi di pihak kecamatan kelurahan kalau mau melakukan izin. Tetapi aktivitas yang sekarang ini beberapa hari kemarin ini ya tidak ada penyampaian sama sekali di kecamatan maupun kelurahan. Oke. Menurut kita ini ada tidak unsur kelalaian yang dilakukan? Jelas. Saya anggap 100% unsur kelalaiannya. Seperti apa itu, Pak? Nah, masalah itu pertama, kelalaiannya kenapa kau bawa anak-anak, termasuk anak saya almarhumah, keluar lokasi yang posisinya tidak strategis, artinya rawan, tanpa sepengetahuan saya, artinya selaku orang tua. Anda ada surat izin kok? Kayaknya tidak ada yang saya tanda tangani. Itu kan harus ada berupa surat. Iya, iya. Tidak ada. Yang ketiga, hubungan kontak sama sekali tidak ada. Tapi kan almarhum ini bawa HP, Pak. Di mana HP-nya? HP-nya sengaja memang saya tidak kasih, artinya waktu lapis juga, lapis di lokasi, di kampus, itu memang HP dikumpul semua. Jadi sekali dia mau keluar ke outdoor katanya istilahnya ini, saya tidak tahu lokasi tujuannya kemana. Jadi saya bilang, jangan kau bawa HP-mu. Nah, mamanya juga bilang, oh iya, percuma yuk kau bawa. Karena dibawa juga paling cuma dikumpul saja, tidak berfungsi juga, dinonaktifkan. Informasinya almarhum ini Pak, sempat dia mengeluh kecapean. Iya, tetap mengeluh. Iya. Selama dia ceritanya mengikuti kegiatan lapis, start mulai 4:30, jam 4 lah dia bangun, bersiap-siap, 4:30 berangkat ke kampus. Karena harus tiba sebelum sholat subuh. Nah, setelah itu berlanjut lapisnya sampai jam 9. Jadi terakhir lapisnya itu lapis di kampus. Nah, sempat saya tinggal menunggu. Itulah tadi hasil wawancara dengan Camat Bacukiki dan ayah korban Rizwan. Baik, terima kasih Muhammad Yaumil atas laporan Anda langsung dari Parepare dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan melangkah ke berita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Live Report on the Spot. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik
tropik di Sulawesi Selatan. Hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan live report on the spot Tribun Timur dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana Himpun 400 Dokter Forsiladi Sulsel resmi dikukuhkan Forum Silaturahmi Dokter Indonesia Forsiladi Sulawesi Selatan resmi dilantik pada Sabtu 4 Desember 2021 pagi. Organisasi yang menghimpun 400 dokter itu dilantik di Hotel Four Points by Sheraton Jalan Andi Jema, Kota Makassar. Mereka dilantik Ketua Umum DPP Forsiladi Dr. Endang Syamsul. Forsiladi dipimpin oleh Dr. Nasrullah, akademisi Universitas Bosowa. Dan informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter kami yang sudah berada di lokasi, ada rekan Ari Mariadi. Halo, selamat siang rekan Ari. Ya, halo, selamat siang rekan Kinan. Baik, apa saja kerja-kerja dan peranan organisasi Forsiladi ini? Silahkan. Ya, baik Mbak Kinan. Ini penyampaian tadi dari para pengurus. Forsiladi ini menghimpun 400 dokter se-Sulawesi Selatan. Jadi dia menghimpun para dokter lintas disiplin keilmuan dan lintas profesi. Bukan hanya akademisi, tapi juga menghimpun berbagai profesi lainnya yang bergelar dokter. Seperti tadi di lokasi hadir juga anggota DPR RI Komisi 5, sekaligus politisi P3, yaitu Dr. Muhammad Aras, hadir di pelantikan tadi. Jadi penyampaiannya, ini organisasi ini untuk menghimpun para dokter untuk menjalankan fungsi-fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu, rekan Kinan. Baik, dengan 400 dokter Forsiladi Sulsel yang telah resmi dikukuhkan, apa saja latar belakang dari anggotanya, rekan Ari? Ya, baik Mbak Kinan, kalau latar belakangnya ini berdasarkan pantauan tadi lokasi ini menghimpun para dokter dari berbagai lintas disiplin keilmuan maupun lintas profesi. Meskipun sebenarnya ini didominasi oleh akademisi, tapi juga menghimpun dari profesi lain. Seperti tadi yang disebutkan, seperti anggota DPR RI, Dr. Muhammad Aras, dan sejumlah latar belakang dokter lainnya. Seperti itu, Mbak Kinan. Baik. Selanjutnya Tribuners, reporter kami juga telah melakukan wawancara langsung dengan Ketua Umum DPP Forsiladi Dr. Endang Syamsul dan Ketua DPP Forsiladi Sulawesi Selatan Dr. Nasrullah. Berikut kutipannya. Yang akan dilakukan setelah pelantikan ini Pak, apa saja perannya Pak? Terima kasih. Setelah pelantikan ini tentunya kita akan melaksanakan rapat kerja, di mana nanti pada tiap-tiap departemen akan mengusulkan apa-apa yang akan diagendakan dalam jangka pendek dan menengah maupun yang jangka panjang. Menjadi rencana kami selanjutnya. Ada berapa orang jumlah pengurus Pak? Alhamdulillah jumlah pengurus yang ada kurang lebih 45 orang. 42 orang Pak. Itu dari perguruan tinggi mana saja kalau boleh tahu Pak? Ada dari berapa perguruan tinggi Pak? Anggota Forsiladi ini tersebar dari seluruh berbagai perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar maupun beberapa daerah yang di Sulawesi Selatan. Apa saja tugas dan peran yang akan diambil bagi masyarakat maupun dunia pendidikan ke depan ini Pak? Ya, tentu dengan visi misi Forsiladi, yaitu pengembangan penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, itu merupakan suatu visi misi yang akan dilaksanakan oleh Forsiladi ke depan. Itu berkaitan juga dengan bidang pendidikan yang menjadi salah satu alat tujuan dari terbentuknya Forsiladi ini.
Iya, mungkin ada yang menjadi program prioritas Pak atas pembentukan Porsiladi di Sulsel ini. Apalagi ini kan Porsiladi Sulsel ini urutan 10 tadi disampaikan bahwa dia urutan 10 keluar SK-nya, cuman pelantikannya di urutan ketiga. Ada mungkin akselerasi yang akan dilakukan ke depan. Ya, terima kasih. Tentu kami berharap bahwa dalam jangka pendek ini kami akan melaksanakan rapat kerja dan di situ nanti akan kita paparkan apa kira-kira rencana-rencana jangka pendek. Organisasi Porsiladi ini Pak. Ya, Porsiladi adalah Forum Silaturahmi Dokter Indonesia. Ini adalah badan hukum perkumpulan para dokter lintas ilmu dan lintas profesi. Jadi di dalamnya menghimpun para dokter dari berbagai bidang keilmuan, dari lintas profesi juga. Visi besarnya adalah menjadi organisasi dokter yang profesional dan independen, dan juga menjadi wadah organisasi para dokter dalam rangka kerjasama memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu tujuan utamanya didirikan organisasi ini, sehingga ketika para dokter terhimpun dalam sebuah wadah, dalam sebuah organisasi, maka kita berharap akan lebih memaksimalkan peran dan kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. Itu tujuan utamanya. Ada mungkin harapan-harapannya untuk pengurus Sulsel yang baru saja dilantik Pak? Ya, kami berharap pengurus Porsiladi Sulawesi Selatan nanti bisa melakukan kolaborasi baik di level provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan tingkat nasional, karena nanti juga kami akan menyambungkan rekan-rekan Porsiladi Provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi-provinsi lain. Karena Porsiladi ini adalah sebuah organisasi tingkat nasional yang tersebar di sejumlah provinsi, sehingga kita kolaborasinya bukan hanya di satu provinsi tapi semua provinsi di seluruh Indonesia. Khusus untuk Sulawesi Selatan, kami berharap nanti bisa memberikan kontribusi bagi provinsi ini. Nanti bisa memberikan masukan, rekomendasi kepada pemerintah provinsi misalnya. Seperti itu yang kami harapkan. Baik. Itulah tadi hasil wawancara langsung dengan Ketua Umum DPP Porsiladi, Dr. Endang Syamsul, dan dilanjutkan dengan Ketua DPP Porsiladi Sulsel, Dr. Nasrullah. Baik, terima kasih rekan Ari Mariadi langsung dari Kota Makassar atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih setia menyaksikan live report on the spot bersama saya, Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Luwu Timur, di mana BPBD Luwu Timur imbau warga waspadai dampak fenomena La Nina. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Luwu Timur menghimbau masyarakat mewaspadai fenomena La Nina di Indonesia yang juga membawa pengaruh di Luwu Timur. La Nina adalah fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Fenomena La Nina juga dapat mendatangkan kondisi cuaca hujan yang tinggi di sejumlah wilayah di Luwu Timur yang pastinya berpotensi mendatangkan bencana alam. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi. Ada Ivan Ismar. Halo, selamat siang rekan Ivan Ismar. Selamat siang rekan Kinan. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca di Luwu Timur untuk saat ini rekan Ivan? Baik, dilaporkan bahwa kondisi cuaca di Luwu Timur dalam beberapa hari terakhir ini mendung dan pada saat sore atau malam itu terjadi hujan dengan intensitas tinggi di beberapa kecamatan. Itu sesuai juga dengan laporan dari BPBD Luwu Timur yang dilansir dari BMKG Luwu Timur. Nah, dampak La Nina ini sendiri diwaspadai oleh BPD. Untuk itu diimbau kepada masyarakat agar ke depan bahwa pada akhir Desember nanti ini berdasarkan data BPBD, curah hujan akan tinggi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Mbak Kina. Baik rekan Ivan. Bencana apa saja yang rawan terjadi akibat fenomena La Nina ini yang terjadi di Luwu Timur? Baik, tingginya intensitas hujan yang diprediksi terjadi di Kabupaten Luwu Timur diwaspadai datangnya bencana seperti banjir dan tanah longsor yang bisa saja terjadi di sejumlah kecamatan. Namun informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Timur bahwa potensi banjir jika terjadi intensitas hujan tinggi itu terjadi di Sungai Kalena yang pada tahun 2019 lalu terjadi banjir besar sampai ada 20 desa yang terendam banjir, dan sementara untuk potensi tanah longsor itu berada di Desa Kasintu, Kecamatan Mangkutana, dan memang di sana itu kerap terjadi longsor apabila terjadi hujan lebat yang mengguyur wilayah Mangkutana. Mbak Kina. Baik, dan dilaporkan juga bahwa selain potensi hujan lebat ini, Dinas Kesehatan juga mengimbau bahwa untuk mewaspadai penyakit-penyakit yang kemungkinan ada pada musim hujan yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Luwu Timur dalam waktu dekat atau akhir Desember ini, Mbak Kina. Baik rekan Ivan Ismar, selanjutnya Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun hasil wawancara secara langsung dengan operator pelaksana teknis tugas Pusdalops BPBD di Luwu Timur. Ada Asep Suyatna, berikut kutipannya. Patut diwaspadai bila waktu telah menjelang sore atau malam hari, kadang cuaca di Kabupaten Luwu Timur itu berubah-ubah. Bisa terjadi penebalan awan cumulonimbus yang bisa mengakibatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berdampak pada potensi adanya banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana hidrometeorologi basah lainnya. Untuk terkait di Kabupaten Luwu Timur sendiri, dari November hingga November 2021 hingga Februari 2022 itu terkena imbas dari dampak badai siklon La Nina. Nah, untuk puncak dari curah hujan yang tinggi itu adanya di akhir Desember 2021 hingga Februari 2022, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan terus di Kabupaten Luwu Timur. Untuk daerah-daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana, itu ada beberapa daerah di Kabupaten Luwu Timur, di Kecamatan Kalena, ya, Sungai Kalena itu yang 2019 lalu pernah terjadi banjir bandang, 20 desa tenggelam. Terus di Malili juga ada imbas dari
sungai yang diusu itu, pertemuan sungai air pasang dan curah hujan tinggi. Yang perlu diwaspadai itu sebenarnya di Sungai Kalaina. Namun untuk beberapa bulan terakhir ini Sungai Kalaina sendiri pun sampai saat ini belum menimbulkan atau memperlihatkan adanya kenaikan debit air itu sendiri. Untuk sampai saat ini masih aman terkendali meskipun ada potensi hujan sedang dan lebat, namun aliran air tetap lancar, tidak merendam beberapa pemukiman atau jalan. Kalau potensi longsor di mana? Kalau untuk longsor itu sendiri yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Timur itu di daerah Asintu, Kecamatan Mangkutana. Itu memang karena tebing badan jalan memang labil di sana dan ada sementara perbaikan juga, dan itu memang sering terjadi longsor. Langkah-langkah dari teman-teman BPBD Kabupaten Luwu Timur itu menghadapi siklon badai La Nina ini yang akhir tahun hingga awal tahun 2022, kami selalu mengupdate satelit cuaca yang diberikan langsung oleh BMKG dan mendiseminasikan. Tadi hasil wawancara dengan operator pelaksana teknis tugas Pusdalups BPBD Luwu Timur Asep, dan terima kasih juga kepada rekan Ivan Ismar atas laporan Anda langsung dari Luwu, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan live report on the spot pukul 14.00 di kanal YouTube dan fanpage Facebook Tribun Timur setiap harinya. Dan saya juga mengingatkan kepada semua Tribuners dimanapun berada untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.